Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husainur Alim, NIM 2017202121. Saya dari kelas 2 Perbankan Syariah C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari Makul Matematika Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi dalam video ini saya akan membagikan ilmu saya tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, c itu merupakan bilangan real. Grafik fungsi kuadrat itu dapat berbentuk parabola. Jadi bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu menyerupai dengan parabola yang umumnya ada di kita dimanapun. Mencari nilai persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan cara pemfaktoran. Yang kedua, persamaan dari rumus ABC adalah rumus ABC atau rumus kuadratis karena digunakan untuk menghitung akar-akar persamaan kuadrat yang tergantung pada nilai-nilai A, B, dan C. Rumus ini digunakan apabila dinyatakan bahwa Y itu sama dengan 0. Rumusnya, X1 atau X2 sama dengan min B plus atau min akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A per 2 kali A. Yang ketiga, dalam persamaan kuadrat terdapat istilah determinan yang dikenal dengan persamaan D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Dan bila hasil determinan D lebih dari 0, maka parabola akan memotong sumbu X. Bila D sama dengan 0, maka parabola akan menyinggung sumbu X. Dan bila D kurang dari 0, maka parabola tidak memotong sumbu X. Langkah-langkah untuk menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama itu menentukan titik potong fungsi kuadrat terlebih dahulu. Itu bisa dengan dua cara. Yang pertama itu titik potong sumbu X. Y sama dengan 0, maka ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang kedua, titik potong sumbu Y. X sama dengan 0, maka Y sama dengan C. Cara atau langkah yang kedua, menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan fx sama dengan D garis miring min 4A. D di situ itu merupakan determinan. Yang ketiga, menentukan titik ekstrim. Titik ekstrim dari fungsi kuadrat adalah P X Y dengan X sama dengan min B garis miring 2A. Ulangi. 3. Menentukan titik ekstrim. Titik ekstrim dari fungsi kuadrat adalah Px atau Ulangi. 3. Menentukan titik ekstrim. Titik ekstrim dari fungsi kuadrat adalah Pxy dengan X sama dengan min B atau 2A dan Y sama dengan D atau min 4A. X disebut sumbu simetri. Menentukan persamaan fungsi kuadrat. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat dengan melalui titik ekstrim atau titik puncak P, XP, YP, dan sebuah titik A, XY menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A, X, A kali X min XP kali 2 plus YP. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik potong dengan sumbu X yaitu A, X1, 0,
dan B X2 0 serta melalui sembarang titik C X Y, maka rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X kuadrat. Nah, di sini terdapat pembahasan soal. Yang pertama itu dengan menggunakan cara pemfaktoran, yaitu tentukan nilai X1 dan X2 dari X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Caranya itu, kalau yang tertera di sini itu langsung ke nilai dari X1 sama X2-nya. Jadi X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Dari X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0 itu difaktorkan sehingga menjadi X min 1 X plus 3. Jadi langsung dapat dilihat untuk nilai X1 itu sama dengan 1 dan nilai X2 itu sama dengan min 3. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai X1 dan X2 dari X kuadrat min 4 sama dengan 0. Itu caranya X kuadrat min 4 sama dengan 0. X kuadrat 4-nya dipindahkan ke belakang, yang awalnya dari min 4 itu menjadi 4. Lalu X1 atau X2 sama dengan plus atau min 4. Jadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 2. Yang ketiga, tentukan nilai X1 dan X2 dari X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Di sini untuk yang ketiga sudah tertera bahwasannya untuk menentukan nilai X1 dan X2 dari pemfaktoran X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0 itu menggunakan rumus ABC. Di mana yang pertama kita itu memecahkan nilai-nilai, di mana nilai di situ itu yang kita cari A, B, dan C. Dari pemfaktoran X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0, A di situ merupakan 1 yang diambil dari X kuadrat. B itu memiliki nilai 2, kita ambil dari plus 2X. Dan nilai C itu sama dengan min 3, itu kita ambil dari min 3. Nah, langsung ke pembahasan. X1 atau 2, yang pertama kita tulis rumus terlebih dahulu dari rumus ABC. Tadi di awal sudah dijelaskan untuk rumus ABC yaitu min B plus atau min akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, yang selanjutnya kita langsung masukkan nilai A, B, dan C. Tadi berarti X1 atau 2 sama dengan min 2 plus atau min 2 pangkat 2 min 4 kali 1 dikurangi 4 kali 1 dikali min 3 berarti di situ X1 atau 2 sama dengan min 2 plus atau min akar dari 2 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali min 3 per 2 kali 1. Atau bisa juga langsung, berarti X1 atau 2 sama dengan min 2 plus atau min 4 dikurangi 4 kali 1 kali min 3 per 2. Diturunkan, berarti X1 atau X2 min 2 plus atau min akar dari 4 tambah 12 per 2. Yang hasilnya X1 atau X2 itu kita ambil X1 dulu. X1 sama dengan min 2 plus 4 dibagi 2. Min 2 plus 4 itu hasilnya 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1.
Selanjutnya X2 min 2 min 4. Min 2 tambah min 4, kita punya hutang 2. Nambah lagi hutang 4, menjadi hutangnya itu menjadi 6 per 2. Min 6 dibagi 2 itu min 3. Jadi X1 nya itu 1 dan X2 nya itu min 3. Mungkin itu penjelasan sedikit dari saya terkait dari fungsi kuadrat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.